Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Kalian tahu gak sih IRP itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak video ini ya. Mungkin presentasi dari kita gak semenarik film, tapi kita harap kalian bisa menikmatinya ya. Nah, di presentasi ini saya gak sendiri loh. Di sini ada teman saya Ade Nurulita, Dini Saputri, dan saya sendiri Wardah Alasila sebagai moderator. Oke teman-teman, kita kan udah perkenalan nih. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Ade Nurulita. Halo Ade. Hai, saya Ade Nurulita. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang definisi IRP. IRP adalah singkatan dari 3 elemen kata, yaitu enterprise yang artinya perusahaan atau organisasi, yang kedua ada resource yang artinya sumber daya, dan yang ketiga ada planning yang artinya perencanaan. Sehingga IRP mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja yaitu planning, yang berarti bahwa IRP menekankan pada aspek perencanaan. Enterprise Resource Planning atau IRP adalah suatu sistem informasi yang telah terintegrasi dan dapat menghubungkan berbagai macam kebutuhan dalam sistem informasi secara spesifik untuk berbagai kebutuhan departemen yang berbeda dalam suatu perusahaan. Kalian ada yang tahu nggak sih cara kerja sistem IRP itu seperti apa? Kalau belum, simak pembahasan ini ya. Cara kerja sistem IRP melibatkan pengumpulan data dari berbagai departemen dan fungsi dalam suatu organisasi dan menyimpannya dalam database pusat. Data ini diintegrasikan dan dianalisis untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengoptimasikan tugas, meningkatkan kolaborasi tim, dan memungkinkan pemantauan dan kontrol yang lebih baik. Contohnya yaitu ada solusi rantai pasokan sistem perencanaan sumber daya perusahaan dapat menerima pesanan pelanggan dan secara otomatis mengirimkan informasi tersebut ke pusat distribusi yang berlokasi paling efisien untuk menyelesaikan pesanan tepat waktu. Tergantung pada solusi yang dipilih, sistem ERP mungkin menggunakan informasi tentang tingkat inventaris, tanggal pengiriman, dan faktor lainnya untuk menentukan pusat distribusi mana yang paling produktif dan hemat biaya saat memenuhi pesanan. Hai, saya Dini Saputri. Oke, untuk materi yang selanjutnya di sini ada manfaat menggunakan ERP. Untuk yang pertama itu ada integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan integrasi bisnis dan akurasi data dengan menggunakan sistem ERP yang terdiri dari berbagai modul dan subjudul yang dapat diwakili oleh komponen bisnis yang tertentu. Saat data dimasukkan ke dalam modul seperti data, penerimaan material, dan modul seperti pembayaran dan inventaris diperbarui secara otomatis. Nah, untuk nomor yang kedua, di sini ada perencanaan dan manajemen sistem informasi menggunakan sistem ERP yang menyediakan alat pendukung keputusan yang sangat baik. Misalnya, ada alat perencanaan dan simulasi yang dapat membantu manajemen sistem informasi menggunakan sumber daya material, manusia, mesin, dan peralatan kerja dengan cara yang tepat dengan sasaran. Untuk nomor yang ketiga, yaitu ada menghemat biaya operasional. Di sini ada penghematan biaya operasional adalah salah satu alasan software ERP yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis karena dapat menekan biaya operasional. Artinya, kegagalan atau kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Untuk yang keempat, yaitu ada meningkatkan keamanan data menggunakan program ERP yang sangat bermanfaat, yaitu untuk meningkatkan keamanan data. Hal ini karena ERP memiliki firewall yang kontrol terbatas, tujuannya yaitu untuk mencegah pelanggaran data. Hal ini dapat memastikan bahwa titik akses Anda dapat digunakan karena disimpan dalam sistem informasi yang terpusat. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada fitur-fitur dalam ERP. Yang pertama, itu ada fitur analisis data, yaitu berfungsi sebagai salah satu perangkat pemrosesan data untuk departemen yang ada. Maka, ERP harus menggabungkan fungsi analisis data. Adanya sistem ini berarti dapat ditemukan tren dan pola yang sudah terstruktur dalam sistem perusahaan. Untuk fitur yang kedua, yaitu ada integrasi. Ini tuh menganalisis, memantau, dan melakukan tugas-tugas utama berdasarkan data yang ada. Sistem ini memproses hasil melalui data pribadi dan membagikannya pada platform untuk di semua departemen kerja. Hal ini akan dimungkinkan komunikasi yang berfungsi itu akan lebih lancar antar departemen sistem perusahaan. Oke, untuk yang ketiga di sini ada fitur pelaporan. Fitur ini sangat penting dalam sistem penggunaan sumber daya manusia
karena biasanya digunakan sebagai alat dashboard termasuk grafik yang melaporkan hasil kinerja di seluruh departemen perusahaan. Sistem ERP juga memberikan laporan yang lebih rinci sehingga memudahkan evaluasi seperti dapat melihat kesalahan dan hal yang lain yang perlu diperbaiki untuk setiap departemen bawahan. Untuk yang keempat, di sini ada fitur pelacakan dan visabilitas. Itu salah satu aspek terpenting yang harus ada di dalam ERP, yaitu untuk mengaji kemampuan mengukur visabilitas dan akurat. Untuk yang selanjutnya itu ada tingkat integrasi yang lebih tinggi, memberikan visabilitas yang lebih besar terhadap semua informasi produk yang masuk dan keluar. Untuk yang selanjutnya di sini ada transparansi. ERP memungkinkan pengguna memahami permasalahan yang ada dengan cepat. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul-modul ERP. Modul yang pertama ada MRP atau Manufacturing Resource Planning, yaitu berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis, seperti perencanaan produk, material routing, pemantauan produksi harian, dan pembuatan bill of materials. Sistem ERP yang baik memungkinkan modul manufaktur untuk diintegrasikan dengan barcode atau RFID scanner. Untuk yang kedua ada Human Resource Management. Modul ini membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM atau HR dalam perusahaan. Nah, modul ini dapat membantu mengelola informasi karyawan seperti penilaian kinerja, deskripsi pekerjaan, keterampilan, kehadiran, cuti, dan lain-lain. Nah, manajemen penggajian ini merupakan salah satu submodul yang paling penting dalam modul HRM yang berfungsi untuk mengelola gaji, biaya perjalanan, dan pengembalian biaya. Ketiga, ada SCM atau Supply Chain Management. Modul ini adalah salah satu modul ERP yang paling penting untuk perusahaan manufaktur. Modul ini memberikan perusahaan visibilitas ke seluruh rantai pasokan dari awal hingga selesai. Untuk yang keempat atau yang terakhir ada CRM atau Customer Relationship Management. Modul CRM ini hampir mirip dengan modul penjualan, tetapi fokusnya itu lebih pada pengelolaan pelanggan. Fungsinya itu untuk mencakup pengelolaan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing campaign, laporan perilaku dan pola pembelian pelanggan, dan lain-lain. Materi selanjutnya ada implementasi ERP. Yang pertama, ada on-premise ERP. Implementasi ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server mereka sendiri, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan biaya yang lebih banyak. Nah, ERP ini masih banyak diminati karena sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menangani data-data sendiri, sehingga memastikan keamanan dan menawarkan kemudahan untuk penyesuaian dan memberikan lebih banyak kontrol atas proses implementasi. Untuk modul yang kedua ada Cloud ERP. ERP berbasis cloud ini tidak mengharuskan perusahaan untuk memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan data mereka, karena semuanya disimpan dalam cloud atau koneksi internet. Nah, biaya investasi untuk Cloud ERP ini jauh lebih rendah dibanding dengan biaya investasi ERP konvensional. Akan tetapi, penggunaan dikenakan biaya overhead atau biasanya per bulan yang harus dibayarkan selama mereka menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir ada Hybrid ERP. Hybrid ERP ini merupakan kombinasi dari on-premise ERP dan Cloud ERP dan solusi ERP. Hybrid ERP ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perangkat lunak ERP mereka di bawah kendali mereka sendiri. Untuk materi selanjutnya, perusahaan apa aja sih yang menggunakan sistem ERP? Yang pertama yaitu ada layanan kesehatan. Industri layanan kesehatan menggunakan sistem ERP untuk mengelola catatan pasien, mengkoordinasikan perawatan, mengelola pasokan obat-obatan dan peralatan medis, dan memfasilitasi komunikasi antara departemen dan penyedia medis. ERP juga membantu manajemen siklus pendapatan, pengkodean medis, dan juga kepatuhan medis. Yang kedua ada pariwisata dan perhotelan. Industri pariwisata dan perhotelan menggunakan sistem ERP untuk mengelola reservasi, mengelola inventaris kamar, mengelola layanan pelanggan, dan memantau kinerja operasional dan keuangan. ERP juga membantu manajemen rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan layanan yang dibutuhkan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada keuangan dan jasa. Sektor keuangan dan jasa seperti perbankan, asuransi, dan manajemen kekayaan mengandalkan sistem ERP untuk mengelola transaksi keuangan, mengelola resiko, dan mematuhi peraturan industri.
ERP membantu pelaporan keuangan yang akurat, manajemen portofolio investasi, serta manajemen resiko dan kepatuhan. Berdasarkan materi yang sudah dibahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ERP atau Enterprise Resource Planning adalah alat digital yang penting untuk perusahaan karena ia memungkinkan perusahaan untuk mengelola hubungan rantai pasokan, mengontrol otomatisasi akuntansi, dan mengelola komunikasi internal. ERP juga dapat membantu perusahaan dalam mengelola data akurat, mempercepat alur kerja, dan meminimalisir resiko kehilangan dokumen. Dengan ERP ini, perusahaan dapat terbantu dalam penanganan proses bisnis dengan berbagai jenis industri. Sistem ini adalah alat yang efektif untuk membantu perusahaan dalam tumbuh dan berkembang secara efektif. Selain itu, ERP juga dapat membantu perusahaan dalam mengelola keamanan data, memastikan kepatuhan dengan perubahan terbaru dalam undang-undang dan regulasi, dan meminimalisir risiko kehilangan dokumen. Dengan ERP ini, perusahaan dapat mengelola hubungan rantai pasokan, mengontrol otomatisasi akuntansi, dan lain-lain. Sistem ini juga alat yang efektif untuk membantu perusahaan dalam penanganan proses bisnis dengan berbagai jenis industri. Itu tadi pembahasan materi tentang ERP dari kelompok kami. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.